Alright, kita lanjut ke bab 2. 5 sekawan Enid Blyton di Pulau Harta. Bab 2. Sepupu yang aneh. Ternyata Bibi Fani sudah menunggu-nunggu kedatangan mereka. Begitu melihat ada mobil berhenti di depan, dengan segera ia berlari-lari keluar. Begitu melihat Bibi Fani, dengan segera anak-anak menyukainya. Selamat datang di Kirin, serunya dari jauh. Halo, apa kabar? Senang sekali rasanya kalian datang kemari. Wah, bukan main, anak-anak sudah sebesar semuanya. Sesudah bersalam-salaman, ketiga anak itu masuk ke dalam rumah. Mereka segera menyukai rumah itu. Terasa ketuaan. Ini gimana sih? Terasa ketuaannya. Terasa ketuaan ini aku gak bohong loh. Guys, tulisannya tuh begini, terasa ketuaannya. Terasa etniknya gitu, kayak seakan-akan menyimpan rahasia. Perabotan di dalamnya juga tua dan indah. Oke. Mana Georgina? Tanya Anna sambil memandang berkeliling. Ia mencari-cari saudara sepupunya itu, ingin berkenalan. Nakal benar anak itu. Tadi sudah aku bilang dia harus menunggu kedatangan kalian di kebun, kata Bibi Fani. Tahu-tahu sekarang sudah menghilang lagi. Perlu kuperingatkan pada kalian bahwa mungkin kalian akan menganggap Georgina agak sulit diajak berteman. Maklumlah, selama ini dia selalu sendirian saja. Dan mungkin saja mula-mula dia tak begitu suka kalian ada di sini. Tapi jangan pedulikan. Nanti kan dia akan biasa lagi. Aku merasa syukur bagi George karena kalian bisa sorry. Cuma feeling gue udah gak enak nih soalnya. Karena kalian bisa kemari, dia sangat memerlukan teman bermain yang sebaya dengannya. Oh, di sini aja udah janggal, cuy. Bibi menamakannya George, tanya Anna heran. Saya kira namanya Georgina. Memang betul, jawab Bibi. Tapi George tak suka jadi anak perempuan. Dia meminta agar kami memanggilnya dengan nama George, seperti anak laki-laki. Dia bandel sekali, kalau dipanggil Georgina pasti tak mau menyaut. Ini kenapa bisa gitu ya? Penasaran deh. Dia kan tinggal sama ibu bapaknya. Terus gak punya teman. Terus pengen jadi cowok. Kenapa bisa gitu ya? Menurut perasaan ketiga anak itu, Georgina seorang yang menarik perhatian. Mereka sangat ingin bahwa dia datang. Tapi yang muncul bukan Georgina, melainkan paman Quentin. Kelihatannya angker. Kelihatannya angker. Belum meninggal ini. Ini orangnya masih hidup. Aduh. Gini gimana? Oh ya, buat kalian yang baru dengerin di bab 2, jadi aku tuh konsepnya baca buku bareng. Jadi kayak baca buku sambil kita nikmatin. Karena tujuan aku bikin podcast ini sebenarnya supaya aku baca buku. Sekaligus ada apa ya? Ya biar kita enjoy bareng aja sih. Kayak aku lagi bacain kalian cerita dan kita ketawain bareng gitu. Jadi konsepnya tuh kayak gitu, santai. Aku ulang ya. Kelihatannya angker sekali. Nah loh, tuh orang angker kayak gimana? Jangkung, berambut hitam, dengan dahi lebar. Astagfirullah, dengan dahi lebar yang berkerut. Apa kabar Quentin? Ujar ayah. Lama sekali kita tak berjumpa. Mudah-mudahan saja ketiga anak ini tak terlalu mengganggu kesibukanmu. Ayahnya ini kan kakaknya paman Quentin ya. Quentin sedang sibuk dengan sebuah buku yang sulit, kata Bibi Fanny. Tapi untuknya sudah kusediakan sebuah kamar terpisah. Kurasa dia tak akan terganggu oleh anak-anak. Paman Quentin menatap ketiga kemenakannya, lalu menganggukkan kepala. Tetapi mukanya tetap cemberut. Anak-anak menjadi agak takut melihatnya. Syukurlah dia bekerja di tempat yang terpisah di rumah itu. Mana George? Tanya paman dengan suara berat. Entahlah, tahu-tahu sudah menghilang, jawab Bibi dengan kesal. Padahal tadi sudah kukatakan agar menunggu di sini, supaya bisa berkenalan dengan ketiga sepupunya. Anak itu minta dipukul rupanya. Oh, kata paman. Anak-anak tak tahu pasti apakah paman hanya bergurau saja atau tidak. Nah, anak-anak, mudah-mudahan kalian bisa bersenang-senang di sini. Dan barangkali saja
kalian bisa mempengaruhi George supaya dia tidak aneh lagi. Kayaknya aku tahu guys kenapa George itu jadi aneh. Dia fatherless gak sih? Di Pondok Kirin tak ada tempat bagi ayah dan ibu. Karena itu sehabis makan malam dengan terburu-buru mereka pergi menginap di sebuah hotel di kota terdekat. Kan rumahnya gede. Katanya rumahnya besar. Kok kamarnya sedikit? Kamarnya ada berapa ya? Besoknya, sehabis sarapan, mereka akan segera berangkat lagi ke London. Jadi, mereka berpisah dari Julian, Anna, dan Dick pada malam itu juga. Georgina masih belum muncul juga. Ya, dia emang gak pernah ketemu orang ya. Jadi, ya gini. Wajar sih, maksudnya masih understandable lah reaksi dia. Sayang, kami tidak bisa berjumpa dengan Georgina. Bagus loh namanya sebenarnya. Gue suka loh Georgina. Salam kami saja padanya. Mudah-mudahan dia senang bermain dengan ketiga anak ini. Sesudah itu, ayah dan ibu berangkat. Anak-anak memperhatikan mobil besar mereka menghilang di tikungan. Mereka merasa agak kesepian. Tetapi Bibi Fanny cepat-cepat mengajak mereka ke tingkat atas untuk menunjukkan tempat tidur mereka. Bibi sangat ramah, sehingga tak lama kemudian ketiga anak itu sudah lupa akan kesedihan mereka. Apalagi mereka masih usianya 12 sampai 10 ya, 10 sampai 12. Masih kecil loh itu. Berani juga orang tuanya ya. Julian dan Dick disuruh Bibi tidur di sebuah kamar yang miring langit-langitnya, di bawah atap rumah. Dari situ Teluk bisa dilihat dengan jelas. Kedua anak laki-laki itu senang sekali mendapat kamar yang demikian bagusnya. Sedang Anna disuruh tidur bersama George dalam sebuah kamar yang ukurannya agak kecilan. Berarti ada 2 kamar, sama tadi kamar kerjanya Paman Quentin jadi 3 kamar. Gue kirain tuh rumah ini tuh besar dan isinya tuh kayak 5 kamar gitu, tapi ternyata 3 kamar kepake dan gak ada kamar lagi serap buat si ibu bapaknya. Anna, Dick, and Julian berarti rumahnya gak gede-gede banget ya. Dari jendela kamar itu nampak tanah berpaya-paya yang terbentang luas di belakang rumah. Berpaya-paya itu apa? Pemandangannya kebun berarti. Tapi sebuah jendela samping menghadap ke arah laut. Oh, kamar itu menyenangkan dengan bunga-bunga mawar yang wangi terangguk-angguk ditiup angin di depan jendela. Anna merasa senang diberi kamar itu. Kenapa Georgina tidak datang-datang juga? Aduh, gue khawatir sama Anna. Gue takut Anna kena mental. Ujar Anna pada Bibi. Saya kepingin sekali bertemu dengannya. Gue khawatirnya kenapa? Karena Anna paling muda. Masih kecil, dia masih 10 tahun. Anak itu agak aneh. Ya Allah, lo dibilang aneh sama ibu lo sendiri coy. Kata Bibi Fanny. Kadang-kadang sikapnya seperti kasar dan sombong. Tapi sebenarnya dia sangat baik budi, lagi pula setia. Oke. George selalu berkata sebenarnya. Jika sudah sekali bersahabat, tak mungkin diputuskan lagi olehnya. Sayangnya dia sukar bisa berteman. Oke. Tiba-tiba Anna menguap lebar-lebar. Kedua saudaranya memandangnya dengan kening berkerut. Mereka sudah bisa mengira apa yang akan terjadi berikutnya. Dan benar juga perkiraan mereka. Kasihan tentunya kau sudah sangat capek, Anna. Ayo masuk ke tempat tidur sekarang juga. Karena kalian harus tidur nyenyak malam ini. Supaya besok pagi bangun dalam keadaan segar bugar, kata Bibi. Kau ini memang benar-benar goblok. Artinya. Serius ini artinya tulisannya kayak gitu. Aku perhalus aja ya. Kau ini benar-benar bodoh, ujar Dick dengan kesal pada Anna ketika Bibi sudah keluar. Kau kan sudah tahu pikiran orang-orang dewasa. Jika mereka melihat kita menguap, padahal aku tadi kepingin jalan-jalan sebentar ke pantai. Maaf deh, kata Anna menyesal. Entah kenapa tak bisa kutahan lagi. Nah, sekarang kau sendiri juga menguap, Dick. Dan kau juga, Julian. Memang benar, ketiganya menguap silih berganti. Mereka sudah sangat mengantuk, capek sehabis naik mobil begitu lama. Diam-diam, mereka sebenarnya sudah kepingin masuk ke tempat tidur dan memejamkan mata. Aku kepingin tahu di mana Georgina saat ini, kata Anna sewaktu mengucapkan selamat tidur kepada kedua abangnya. Aneh benar dia itu,
tidak mau menunggu untuk mengucapkan selamat datang, tidak ikut makan malam, dan sampai sekarang belum pulang. Padahal dia akan sekamar dengan aku. Entah pukul berapa dia masuk nanti. Alhamdulillah, Ena punya harga diri dan self-esteem yang bagus. Ena masuk ke kamarnya. Ketiga anak itu sudah lama terlelap ketika akhirnya Georgina pergi tidur. Mereka tak mendengarnya. Ketika dengan pelan membuka pintu kamar di mana Ena sudah nyenyak, mereka juga tak tahu lagi. Ketika anak itu berganti pakaian dan kemudian menggosok gigi. Gosok giginya di kamar ya. Tak kedengaran oleh mereka darah ke tempat tidur. Ketika Georgina merebahkan diri di atasnya, ketiga anak itu sudah begitu capek sehingga tak mendengar apa-apa lagi. Tahu-tahu terjaga dibangunkan sinar matahari pagi. Ketika Ena membuka matanya, mula-mula ia tak tahu di mana dia berada. Anak itu berbaring di tempat tidur yang kecil sambil menatap langit-langit kamar yang miring. Diperhatikannya bunga-bunga mawar merah yang bergerak-gerak ditiup angin di jendela. Tiba-tiba ia teringat kembali. Aku ditelukirin dan sekarang saat berlibur, katanya pada diri sendiri. Kakinya ditendang-tendangkan ke udara oleh karena kegirangan. Kemudian Ena memandang ke tempat tidur satu lagi yang ada dalam kamar itu. Seorang anak berbaring di situ, meringkuk di bawah selimut, yang kelihatan cuma rambut yang keriting. Lainnya tidak, Ena menunggu sampai anak yang sedang tidur itu kelihatan bangun. Hei, kau Georgina? Sapanya. I love her name actually. Georgina sounds beautiful. Anak yang berbaring itu dengan seketika duduk. Ditatapnya Ena dengan mata biru yang cerah. Wah, rambutnya keriting dipotong sangat pendek, hampir sependek anak laki-laki. Mukanya coklat terbakar sinar matahari, tarikan mulutnya agak cemberut, sedang keningnya berkerut. Seperti ayah ya Paman Quentin. Semoga dia gak kelihatan angker ya. Bukan, jawab anak itu ketus. Aku bukan Georgina. Loh, Ena berseru heran. Kalau begitu kau ini siapa? Namaku George, kata anak itu. Aku hanya mau menjawab jika dipanggil dengan nama George. Aku benci jadi anak perempuan. Aku tak mau, aku tak senang berbuat seperti anak perempuan. Lebih asyik kesibukan anak laki-laki. Aku lebih cekatan memanjat daripada anak laki-laki. Dan berenang pun lebih cepat dari mereka. Aku tak kalah cekatan dengan anak-anak nelayan di pesisir sini. Kalau diadu berperahu layar, kau harus memanggil aku George. Baru aku mau ngomong denganmu. Kalau tidak, aku tak mau. Ini yang disebut ini gak sih guys? Gender identity. Ketika lo lebih menyukai suatu kegiatan sehingga lo mengasosiasikan diri lo, identitas diri lo dengan hal itu gitu. Kalau misalkan lo cowok ya lo merasa lo feminim kalau lo suka dandan atau warna pink atau apa gitu ya. Kalau lo cewek, lo ingin menjadi anak laki-laki. Berarti sejatinya kita tahu perbuatan mana yang feminim dan macho ya gak sih? Alright, aku lanjut ya. Wah, kata Ena. Menurut perasaannya saat itu saudara sepupu yang baru dikenal ini aneh sekali. Baiklah, aku tak mau ambil pusing. Nama mana yang harus kesebut? Menurut pendapatku, George itu nama yang bagus. Aku tak begitu senang pada nama Georgina. Lagi pula, kau kelihatan seperti anak laki-laki. Betul? Kata George. Saat lenyap kerutan dari dahinya. Ibu marah-marah ketika aku pulang dari tukang cukur dengan rambut potong pendek. Dulu rambutku panjang sampai ke bahu. Jelek deh. Saat lamanya kedua anak perempuan itu saling berpandangan. Kemudian George bertanya, kau sendiri tidak benci rasanya jadi anak perempuan? Tentu saja tidak, jawab Anna. Soalnya aku senang memakai gaun yang bagus. Aku suka bermain dengan boneka. Dan sebagai anak laki-laki, aku tak bisa mengenakan gaun dan bermain dengan boneka. Gue suka Anna di sini. Dia bisa memberi ruang buat George tanpa menggadaikan identitas dia sendiri. Dia enggak. Dia tetap jadi diri dia sendiri. Wah, siapa mau peduli dengan gaun yang bagus? George mencemooh. Apalagi boneka. Kau ini anak kecil. Oh iya. Enak kan dia juga suka bermainan yang berenang gitu-gitu ya. Dia juga di bab 1 dia sempat kayak mention tebing-tebing tinggi. Dia ngelakuin itu tanpa dia harus tomboy. Not that become tomboy is bad, no. Tapi maksudnya di sini tuh
Berarti lo pakai gaun pun, feminim pun, bukan berarti lo gak boleh manjat tebing. Dan kalau lo manjat tebing, bukan berarti lo harus tomboy. Anna merasa tersinggung. Sikapmu tidak sopan, katanya. Kau lihat saja nanti, abang-abangku tak akan mau mempedulikan jika kau berlagak tahu segala-galanya. Mereka anak lelaki sejati, bukannya pura-pura seperti engkau. Wih, mantap, Anna. Gokil, keren Anna. Biar saja, kalau mereka jahil, mereka tak akan kupedulikan. Tekas George sambil meloncat turun dari tempat tidurnya. Kan bukan aku yang memanggil kalian. Aku tak mau kalian datang, karena cuma merepotkan saja. Aku sudah senang hidup sendirian. Sekarang aku harus bergaul dengan anak perempuan konyol yang senang pada gaun dan boneka. Dan dua sepupu laki-laki yang goblok-goblok. Itu kasar sih, benar itu kasar. Anna merasa awal perkenalan itu tidak bisa disebut baik. Ia tak mengatakan apa-apa lagi. Dengan segera dikenakannya celana jeansnya yang kelabu, serta baju kaos merah. George juga memakai jeans, tapi baju kaosnya biasa dipakai anak laki-laki. Emang perbedaannya kaos laki-laki dan perempuan di sini? Baru saja mereka selesai berganti pakaian, pintu sudah digedor dari luar. Lama benar kau berpakaian, seru Julian dan Dick dari luar. Georgina dari situ. Georgina, keluarlah, kami pengen ketemu. George membuka pintu dengan kasar, lalu keluar dengan hidung terangkat tinggi-tinggi. Ya Allah. Tak dipedulikannya kedua anak laki yang tercengang. Cengang memandangnya. Jelas. Tak dipedulikan kedua anak laki-laki yang tercengang memandangnya. Ia terus berjalan dengan kepala terdongak. Menuruni tangga, menuju tingkat bawah. Uset, jadi aristokrat. Ketiga anak yang ditinggalkannya cuma bisa berpandang-pandangan saja. Dia tak mau menjawab jika dipanggil dengan nama Georgina, kata Anna menerangkan duduk perkara. Kurasa anak itu aneh sekali. Dia tadi bilang dia tidak menginginkan kita datang kemari karena hanya akan merepotkan saja. Aku ditertawakannya, sikapnya kasar. Julian merangkul lengannya ke bahu Anna yang kelihatan agak muram. Ya, sedih. Masa teman sekamar kita kayak gini, gak enak dong. Sudahlah, tak perlu sedih, bujuk Julian. Kita kan masih ada yang bisa membelamu. Yuk, kita turun saja, aku mau sarapan. Georgina soalnya gak pernah punya teman sih ya, jadi dia agak nyentrik. Bapaknya juga nyentrik. Mereka bertiga lapar sekali. Bau telur dan daging goreng menambah selera makan. Bergegas mereka menuruni tangga, lalu mengucapkan selamat pagi pada Bibi. Bibi Fanny sedang sibuk menghidangkan sarapan. Paman duduk di ujung meja sambil membaca koran. Ia menganggukkan kepala ke arah anak-anak. Mereka duduk dengan membisu, karena tidak tahu boleh atau tidak ngomong pada saat makan. Di rumah mereka sendiri boleh saja. Tetapi Paman Quentin kelihatannya galak sekali. Mereka tahu aturan nih, bagus. Sensible. George sudah duduk, sibuk mengoleskan mentega pada sepotong roti panggang. Ditatapnya ketiga anak itu dengan cemberut. Janganlah semacam itu mukamu, George, larang Bibi. Kuharap kalian berempat sementara ini sudah saling berteman. Pasti akan menyenangkan bisa bermain bersama-sama, George. Kau ajak saudara-saudara sepupumu pergi. Kau ajaklah saudara-saudara sepupumu pagi ini ke pantai. Tunjukkan pada mereka tempat-tempat terbaik untuk berenang. Aku mau memancing, jawab George singkat. Seketika itu juga ayahnya mendongak dan memandangnya. Kau tidak boleh memancing, katanya. Sekali ini kau harus bersama santun. Antarkan saudara-saudara sepupumu ke pantai. Mengerti? Ya, gue setuju sama ayahnya di sini. George gak sopan dan dia gak kooperatif gitu. Dia harus belajar untuk ya ngerti sih, perasaan dia penting, tapi ada momen dimana you need to know the situation, and gue gak mau maksa orang untuk kooperatif ya, tapi intinya know apa yang emang pantas dan seharusnya dilakukan gitu kali ya. Ya, kata George dengan muka yang sama masamnya dengan ayahnya. Kalau George pengen memancing, kami sendiri juga bisa ikut pergi ke teluk, ujar Anna dengan segera. Wah, Anna bagus.
Menurut perasaannya, lebih baik tidak pergi bersama George apabila dia sedang kesal. George harus melakukan apa yang disuruhkan padanya, kata Oman. Kalau tidak, dia akan kumarahi. Jadi, sehabis sarapan, keempat anak itu bersiap-siap akan pergi ke pantai. Mereka melewati sebuah jalan yang mudah ditempuh dan berlari-lari dengan gembira menuju ke Teluk Kirin. Sinar matahari menghangatkan tubuh, bahkan George pun tidak lagi merengut ketika melihat ombak laut yang biru berkilau-kilauan. Kalau kau mau memancing, pergilah, ujar Anna. Ketika mereka sampai di pantai, kami takkan mengadukan pada paman. Kami tak mau mengganggu kebebasanmu. Kami sendiri bisa bermain bertiga. Kau tak perlu menemani jika tidak mau. Tapi kalau kau mau, kami akan senang sekali bermain dengan engkau. Ih, sepupu-sepupunya baik-baik banget loh, ujar Julian bermurah hati. Menurut pendapatnya, George kasar dan tak tahu aturan. Tetapi walau begitu, dia merasa senang juga melihat anak perempuan berambut pendek yang kaku sikapnya itu, yang menatapnya dengan mata yang biru, dengan mulut cemberut. Kulihat saja nanti, kata George. Aku tak mau berteman dengan anak-anak. Lo juga anak-anak. Hanya karena mereka kebetulan saudara-saudara sepupu. Bagus. I appreciate your honesty. That's cool. Actually, that's the principle. Kuanggap berteman dengan jalan begitu konyol. Aku hanya mau berteman jika anaknya kusenangi. Alright. Agak picky ya. Ya boleh juga. Kami juga begitu, balas Julian. Mungkin saja kami tak suka padamu. Oke. Julian keren loh. George melongo sejenak. Jawabannya singkat tapi membuat orang tuh sadar diri dan tahu posisi. George melongo sejenak mendengar jawaban Julian itu. Ya, tentu saja, katanya kemudian. Mungkin saja kalian tak suka padaku. Pikir-pikir banyak orang yang tak suka padaku. Anna menatap ke arah teluk yang biru akhirnya. Di ambangnya membuka ke laut, nampak sebuah pulau kecil, pulau karang. Dan di atasnya nampak sesuatu yang dari jauh kelihatannya seperti sebuah puri kuno yang sudah runtuh. Aneh benar pulau itu, katanya. Apa namanya ya? Pulau Kirin, jawab George. Matanya yang memandang ke laut sama birunya seperti air di situ. Kayaknya George ini cantik deh, guys. Cakep deh dia kayaknya. Cuman dia penampilannya gitu aja. Tempatnya asyik untuk didatangi. Kalau aku senang pada kalian, mungkin pada suatu hari kalian akan kuajak pergi ke sana. Tapi aku tak mau berjanji. Satu-satunya jalan untuk bisa ke sana naik perahu. Kepunyaan siapa pulau aneh itu? Tanya Julian. Jawaban George sama sekali tidak disangka ketika sepupunya. Pulau itu kepunyaanku, katanya. Maksudku, pada suatu hari nanti akan menjadi milikku. Aku seorang diri yang akan menjadi pemiliknya. Aku akan mempunyai sebuah puri. I like George. She's honest dan punya prinsip ya, meskipun prinsipnya mungkin kayak lo agak sombong ya, lo baru temenan kalau lo suka sama orangnya, lo siapa deh. Lo tau gak sih, lo juga bisa gak disukai sama orang. Julian bagus tadi. Tapi dia jujur, dia punya prinsip, dia punya sense of self yang kuat gitu ya. Gak aneh sih, unik. Ya, bab 2 lebih seru dari bab 1. So there you go guys, thank you for listening.